Ning Kaichen menatap kosong ke arah Chen Ping, dan akhirnya mengangguk dengan penuh semangat. Ning Kaichen tidak menyerang, dia juga tahu bahwa hanya mereka yang bisa bersatu untuk menghadapi kejahatan ini. 5 elemen Meng-Meng itu alami. Dan dia mengikuti Chen Ping dan membenci 5 elemen. Ji Yun dan Lao Sun sangat bingung, mengapa Chen Ping tiba-tiba bekerja sama dengan Ning Kaichen untuk membentuk aliansi, tapi karena Chen Ping memilih, mereka akan mendukungnya. Belum lagi Gao Qisheng, asalkan berurusan dengan 5 elemen, dia tidak akan ragu untuk mendukung. Tanda seru, dia sendiri memiliki kebencian dengan 5 orang. Tak perlu dikatakan tentang para pembudidaya biasa itu, pada saat itu Jin Sa memperlakukan para pembudidaya biasa ini sebagai kelinci percobaan untuk menguji pusaran napas, dan sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Sekarang kita harus bersatu untuk menangani 5 elemen, pembudidaya biasa ini semuanya ada di pihak Chen Ping. Samping, dalam sekejap, lusinan biksu yang tersisa sekarang berubah menjadi 2 kubu. Jin Ran dan 5 wajahnya Chen Ping dan Ning Kaichen dan lusinan orang mereka, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat serius. Sulit untuk melihat, mereka berlima benar-benar tidak menyangka akan berkembang sampai titik ini. Menghadapi begitu banyak orang sekarang, mereka berlima kehilangan kepercayaan diri dalam sekejap. Bunuh mereka, bunuh mereka. Beberapa kultivator biasa sangat bersemangat sehingga mereka berteriak untuk membunuh iblis surgawi 5 elemen. Ini membuat kelima elemen itu secara alami sedikit menakutkan. Jika ada pertarungan nyata, akan sulit bagi mereka berlima untuk pergi dari sini. Lagi pula, semua orang ingin membunuh mereka berlima, dengan wajah galak. Dia berkata, membunuh untuk membayar seumur hidup, hutang untuk membayar kembali uang, kebenaran tidak berubah sejak zaman kuno. Kalian berlima telah melakukan banyak kejahatan, hari ini adalah hari kematianmu. Merasakan aura pembunuh di tubuh Ning Kaichen, Huoxia berhenti menjadi sombong dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jin Sa membuka mulut dan berkata, Patriark Ning, ini adalah kesalahpahaman total. Mengenai masalah Huoxia membunuh Tuan Muda Ling, kita harus memberikan penjelasan kepada keluarga Ning. Hanya saja kita sekarang berada di tanah harta karun, di mana harta karun itu belum ditemukan. Jika ada pembantaian, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini. Jin Sa ingin membujuk Ning Kaichen, selama Ning Kaichen tidak bekerja sama dengan Chen Ping untuk membentuk aliansi, mereka akan melakukannya. Jangan takut lagi, Jin Sa sekarang ingin membalas dendam dari Chen Ping, dan membalas tamparannya. Kentut, aku akan membunuhmu, dan kemudian mengatakan itu salah paham. Asteris, hari ini, aku, Ning Kaichen, berselisih denganmu 5 elemen dan dewa. Aku tidak akan pernah mati. Aura Ning Kaichen meletus, dan dia siap menyerang kapan saja. Semua orang siap bertarung, dan mata Chen Ping sedikit memadat, dan aura di tubuhnya tidak terus mendaki. Chen Ping tahu bahwa hal yang paling menyusahkan adalah iblis surgawi 5 elemen, selama mereka terbunuh, akan lebih aman di tanah harta karun ini. Lagi pula, dengan kekuatan keluarga Ning saat ini, sulit untuk menghadapi Chen Ping, dan tidak mudah bagi Chen Ping untuk menyingkirkan semua orang seperti keluarga Ning. Kekuatan kedua belah pihak agak seimbang, dan satu-satunya ketidakseimbangan adalah 5 elemen. Jika Chen Ping dan yang lainnya tidak bersatu, mereka akan dikalahkan satu per satu. Pada akhirnya, hanya 5 orang ini yang tersisa di seluruh tanah harta karun. Melihat mata marah di depan kelima orang itu, ekspresi mereka lebih jelek daripada makan kotoran. Mereka terkejut. Saat ini, 5 elemen secara alami menjadi sasaran kritik publik, dan semua orang ingin membunuh mereka. Tetapi tepat ketika perang akan pecah, altar yang redup tiba-tiba menjadi lebih terang. Ada cahaya putih menyilaukan yang menyinari orang-orang ini di sekelilingnya, yang membuat semua orang yang akan bertarung. Dan lelaki tua itu perlahan muncul dari cahaya putih, dan kemudian memandang semua orang dengan tenang. Bagus sekali. Tuhan menghendaki kalian bisa datang ke sini, sekarang kalian jauh. Harta karun itu hanya berjarak 1 langkah. Petik 2. Namun, untuk memberi selamat kepada kalian karena datang ke sini, setiap orang memiliki hadiah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba potongan jiwa es yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit di atas altar dalam sekejap.
Melihat pecahan jiwa es yang jatuh seperti tetesan hujan, semua orang tercengang. Segera setelah itu, Ruo-Ruo mulai merebutnya dengan gila-gilaan, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak perlu mengambil pecahan jiwa es yang menghujani langit, Anda hanya perlu menundukkan kepala untuk mengambilnya. Sudah waktunya untuk mulai mengambil pecahan jiwa es. Chen Ping membungkuk, mengambil sepotong jiwa es seukuran ibu jari, dan melihatnya dengan hati-hati, meskipun kekuatan spiritual menembus ke dalamnya. Chen Ping merasa ada yang salah dengan aura yang diumpan balik dari fragmen jiwa es. Dia telah menyerap pecahan jiwa es di luar, sepertinya bukan nafas seperti ini. Tapi ada apa? Chen Ping tidak tahu. Chen Ping mencoba menyerap pecahan es, tetapi setelah energi pecahan memasuki tubuh Chen Ping tidak dapat menyerap dan mencernanya. Concentration Art milikku tampaknya menolak kekuatan ini, dan aku tidak bisa mengubahnya untuk kepentinganku sendiri. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung, dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, Anda harus tahu Ning itu. Tekad bisa memperbaiki apa saja. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Chen Ping dapat yakin bahwa ada yang salah dengan pecahan jiwa es. Tidak hanya ada masalah dengan Ice Emerald Sword, tetapi lelaki tua itu juga punya masalah. Pecahan jiwa es ini adalah hadiah untukmu. Kamu hanya bisa menyerapnya di sini. Kamu bisa menyerap sebanyak yang kamu bisa. Bahkan jika kamu mengemasnya, kamu tidak akan bisa mengeluarkannya sama sekali. Melihat kerumunan dengan panik mengambil pecahan jiwa es, lelaki tua itu berkata perlahan. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, mereka yang mengambil pecahan jiwa es dan memasangnya tercengang. Jadi mereka semua menemukan tempat untuk duduk bersila, dan mulai menyerap energi dalam pecahan jiwa es dengan panik. Chen Ping juga duduk perlahan, tapi dia tidak menyerap energi dalam pecahan jiwa es. Melihat semua orang duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup, lelaki tua itu tersenyum dan perlahan menghilang. Tanda seru. Segera, lingkungan altar yang terang menjadi gelap lagi, dan semburan udara hitam berangsur-angsur meresap, menyelimuti semua orang. Sekarang bahkan jika mereka duduk berseberangan, tidak ada yang bisa melihat siapapun lagi, tetapi sekarang orang-orang melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, dan tidak ada yang peduli dengan kabut hitam yang tiba-tiba. Napas membuat seluruh altar sangat suram. Chen Ping melihat sekeliling, merasa gelisah di hatinya.